Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari www.yuleko.com. Saya punya teman ya yang minta diajarkan untuk belajar pembuatan web dan SEO. Setelah saya tanya apa produknya, maka saya katakan bahwa strategi SEO-nya itu hanya membuat dia buang-buang waktu, tenaga, biaya. Dengan kata lain, itu adalah teknik promosi yang hanya membuat dia jadi boncos atau merugi. Loh, kok bisa begitu ya? Nah, untuk Anda yang tertarik untuk mempelajari strategi promosi anti boncos, silakan ikuti video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Baik, kita lanjut ya. Kenapa saya katakan strategi yang dipilih teman saya itu hanya akan membuat dia boncos ya, atau sia-sia, atau minimal kurang efektif lah. Jadi waktu saya tanya produknya apa, produknya itu adalah usaha laundry. Kemudian saya tanya lagi jangkauan pasarnya itu sampai semana. Ya dia bilang karena dia masih sistemnya antar jemput dan dia masih lakukan sendiri, jadi dia pikir balik yang bisa dilayani itu ya satu kelurahan atau minimal beda kecamatan lah. Kenapa? Karena kalau harus jemput kan berarti harus ada tenaga, waktu, dan harus ada biaya bensin ya. Kalau sampai luar kota, kebetulan teman saya ini di Jakarta Selatan, kalau misalnya sampai ke Jakarta Utara itu kan makan waktu dan makan biaya, dan akhirnya biaya laundrynya itu jadi lebih mahal dan tidak kompetitif seperti itu. Dan mungkin saja di Jakarta Utara sudah banyak juga ya pesaing-pesaing laundrynya. Jadi kalau sampai keluar daerah ya, teman saya bilang ya jangan diambil dulu lah gitu ya, karena masih belum bisa buka cabang. Nah kalau seperti itu, maka saya bilang ya strategi promosi dengan web dan SEO itu tidak cocok ya. Karena minimal kalau kita menggunakan SEO itu ya targetnya satu kota, kita bisa melayani satu kota sehingga jangkauannya lebih luas. Itu pun kita harus meriset lagi, apakah benar produk kita itu banyak yang mencari di Google. Jadi nggak asal pilih metode promosi seperti itu. Makanya dalam ilmu SEO sendiri ada yang namanya riset pasar ya. Kita akan meriset dulu nih, kita cek di Google, produk kita ini banyak nggak yang mencari di Google. Kalau banyak yang mencari, maka strategi SEO adalah strategi pilihan yang tepat untuk produk yang kita miliki. Nah, untuk memahami apa strategi promosi yang tepat untuk produk kita, ya kita akan bahas secara bertahap ya. Tahap pertama, tetapkan target penjualan. Ya, dalam dunia marketing kata target itu bukan lagi kata yang asing, karena memang ini jadi acuan kita untuk langkah berikutnya. Nah, apa sih target penjualan itu? Jadi misalnya gini ya, kita ini produk kita gorengan gitu ya, misalnya gorengan ya, dengan keuntungan per piecesnya itu Rp500. Sementara kita dalam sebulan pengen mendapatkan keuntungan bersih itu 5 juta gitu ya, 5 juta. Maka kalau untung bersih kita itu Rp500, untuk dapatkan 5 juta berarti dalam sebulan kita harus jual berapa? Ya, harus jual 10.000 gorengan ya. Nah, sebulan kita jual 10.000 gorengan, maka dalam per hari kita bagi 30, atau kita misalnya mau Sabtu Minggu libur, maka kita bagi 20, sehingga berapa? Coba kita hitung ya, 10.000 dibagi 20, jadi sekitar 500 gorengan per hari. Nah, dengan membuat hitung-hitungan kecil seperti ini ya, mungkin beberapa kita agak malas yang hitung-hitung, tapi dengan membuat hitungan kecil seperti ini, kita tahu bahwa sehari kita harus menjual 500 gorengan kalau mau untung sebulan 5 juta rupiah. Kalau misalnya hari ini nggak tercapai, berarti misalnya cuma 400, berarti besok kita harus targetnya kita naikkan jadi 600 dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah langkah pertama. Ya, silakan ya teman-teman yang punya produk, silakan coba buat target. Kira-kira penjualan yang harus teman-teman lakukan sebulan itu seberapa? Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari keuntungan yang kita dapat dan keuntungan per pieces atau per layanan yang kita berikan seperti itu. Kemudian kita akan dapat bahwa kita harus jual berapa. Oke, sebelum kita mulai ke materi berikutnya, silakan dihitung dulu ya. Oke, bagaimana sudah dapat target penjualannya harus jual berapa dalam waktu sebulan, dan sudah di breakdown juga kira-kira per harinya itu harus terjual berapa. Kalau sudah, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu menentukan target pasar. Target pasar itu seperti apa? Target pasar itu kira-kira konsumen kita itu siapa aja sih ya. Saya pokoknya mau jual ke semua orang ya, memang mau seperti itu. Tapi ada yang namanya prinsip Pareto ya. Pareto itu sebagian besar orang atau 80% orang yang membeli produk kita itu siapa? Pasti ada seperti itu, dan itu nanti jadi target pasar kita.
Dengan kita mengetahui karakteristik dari target pasar kita, karena kita bisa menentukan. Yang pertama, orang yang akan membeli produk kita itu biasanya di mana ngumpulnya. Kalau memang ngumpulnya atau mencari produk kita itu melalui Google gitu ya, maka ya kita optimalkan promosinya via Google. Kalau misalnya, wah nih target pasar kita nih biasanya anak remaja yang suka foto-foto, selfie-selfie, maka cocoknya kita promosi di Instagram. Atau misalnya target pasar kita nih para pengguna Facebook nih usianya antara 20 sampai 40 tahun, maka kita bisa promosinya optimalkan promosi via Facebook. Nah, dalam hal ini kalau gorengan, mungkin orang-orang kalau nyari gorengan tuh nggak ngetik di Google atau nyari di Facebook, tapi dia akan datang ke perempatan jalan gitu ya, atau dia akan datang ke depan minimarket ya, karena di sana biasanya sambil belanja itu sambil jajan seperti itu. Maka strategi promosi kita adalah menempatkan barang dagangan kita di depan pinggir jalan tersebut, perempatan tersebut, atau di minimarket tersebut. Ya, jadi seperti itu ya. Silakan teman-teman tentukan siapa target pasar kita, dan biasanya mereka ngumpul atau melihat di mana. Baru kita bisa menentukan strategi promosi kita. Baik, langkah selanjutnya kalau kita sudah tahu target penjualan, tahu siapa yang bakal beli produk kita, maka tadi ya tahap ketiga adalah kita bisa menentukan apa strategi promosi yang kita lakukan. Jadi kalau memang target pasar kita tidak online, walaupun sekarang ini gembar-gembornya bahwa promosi online itu adalah yang terbaik, tapi kalau target pasar kita memang tidak berada di online, ya jangan promosi online. Dan seperti bisnis teman saya ya, dibilang laundry, menurut saya itu yang lebih efektif adalah bagi-bagi brosur. Bagi-bagi brosur dengan promosi, dengan diskon, dengan membership, dengan harga yang lebih murah, itu akan jauh lebih efektif daripada dia harus promosi lewat sosial media atau SEO. Jadi teman-teman harus tentukan dulu target penjualan kita, lalu target pasar kita, baru pilih strategi promosinya. Nah, untuk langkah selanjutnya, strategi promosi itu akan kita bahas lagi secara detail di channel ini dan di blog saya www.yoleko.com. Untuk teman-teman yang tertarik belajar tentang wirausaha, promosi, bagaimana strategi bisnis, silakan mendaftar di www.yoleko.com secara gratis ya. Jadi tidak ada biaya apapun. Kita akan bangun komunitas wirausaha melalui blog saya www.yoleko.com. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Sukses selalu buat Anda semua. Dan sekali lagi untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu.